Selamat siang para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua. Agak menarik juga ya. Ya, kalau menurut saya pribadi yang butuh itu adalah Partai Nasdem atau Partai PDIP begitu kan. Kalau memang ini ya berkoalisi ya keinginan Partai PDIP calon presiden harus kita rombak, akankah Anies Baswedan harus disingkirkan? Itu yang menjadi pertanyaan begitu kan. Jangan-jangan ya Anies Baswedan ya apa yang selama ini diusung oleh Partai Nasdem jangan-jangan sudah ada sesuatu yang dimainkan. Ya bisa jadi seperti itu. Tapi tidak mungkin Surya Paloh itu ketika mendeklarasikan Anies, mengusung Anies tidak mungkin ya lalu membatalkannya begitu kan. Yang butuh ini Partai Nasdem atau Partai PDIP. Itu yang menjadi catatan penting begitu kan. Kenapa harus disingkirkan begitu? Ya mau kalau mau berkoalisi, koalisi saja begitu kan. Jangan hanya kita dirombak ulang begitu. Itu kan yang menjadi pertanyaan penting hari ini begitu kan. Jadi menurut saya pribadi yang menjadi pertanyaan hari ini yang butuh itu Pak Surya Paloh atau PDIP itu yang menjadi pertanyaan. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu beritanya ya atau komentar-komentarnya seperti ini. Ini komentar-komentarnya ya, siap berkoalisi dengan Nasdem, PDIP kasih sinyal harus singkirkan Anies Baswedan. Wow, ada apa begitu? Lebih baik tak perlu koalisi dengan partai politik yang pengurusnya punya watak pendendam, bisa bahaya untuk rakyat negara Indonesia. Bisa jadi seperti itu begitu kan. Nah, Nasdem akan kempes ya, sekempes-kempesnya kalau singkirkan Anies. Ya bisa jadi tidak konsisten begitu kan. Tetapi perlu diingat inilah catatan demokrasi dan tidak mungkin seorang Surya Paloh mengatakan bahwa akan menyingkirkan Anies Baswedan yang telah diusung. Konsekuensinya sudah banyak begitu kan. Itu yang diterima oleh Partai Nasdem begitu. PDIP kalau nggak koalisi dengan partai lain bakalan jadi ayam sayur. Wow, nggak juga begitu kan. Anies calon dari rakyat, PDIP ya calonkan siapa kader nggak ada yang mumpuni. Bisa saja ditukar dengan Pak Ganjar begitu kan. Ya, wallahu a'lam. Tetapi pada hakikatnya ya, kalau memang ini dibatalkan maka otomatis ya, saya rasa tidak mungkin Partai Nasdem mengusung lalu kemudian membatalkan Anies Baswedan begitu kan. Karena keinginan misalnya ingin berkoalisi partai PDIP ingin berkoalisi ya tidak mungkin dirombak ulang begitu. Dia Partai Nasdem bersikokoh berpikiran bahwa Anies Baswedan layak menjadi calon presiden begitu. PDIP selalu memberi janji manis, faktanya menyiksa. Gue omah ini ya ini banyak sekali koalisi satu ya nggak tanpa jabatan tangan, nggak jabat tangan. Waduh, bakal ada yang gagal nih. Ya, ini menjadi pertanyaan penting begitu. Bahkan komentar-komentar netizen hari ini ya para cebong dan buzzer sudah mengkritik habis-habisan begitu. Wah, sepertinya tawaran menarik ini peluang menangnya tentu lebih besar kalau koalisi dengan PDIP ketimbang dengan dua partai gelandangan yang sekarang. Wow, sudah menyerang begitu kan. Seolah-olah PKS dan Demokrat tidak ada pengaruhnya begitu. Padahal dia bisa mengantarkan Anies Baswedan ya punya tiket untuk maju di Pilpres 2024. Kira-kira seperti itu. Tapi mari kita baca terlebih dahulu ya beritanya seperti ini. Ini beritanya, siap berkoalisi dengan Nasdem, PDIP kasih sinyal harus singkirkan Anies Baswedan. Wow, bisakah seperti itu ya? Tetapi berusaha pribadi tidak mungkin lah begitu kan. Bahkan ini ya dikutip dari KBN News ya, KN News ya, PDIP Perjuangan siap berkoalisi dengan Nasdem jika ya pada Pilpres 2024 mendatang ya. Namun ya partai politik besutan Megawati Soekarno Putri ini memberi satu syarat mutlak ya kepada Partai Nasdem jika ingin berkoalisi kedua partai terwujud. Adapun syarat tersebut adalah meninjau ulang calon presiden Anies Baswedan yang telah dideklarasikan Nasdem. Jangan-jangan Ganjar ya yang masukkan di situ begitu. Tetapi perlu diingat apakah ini benar atau apa begitu kan. Tapi menurut saya pribadi tidak mungkinlah berkoalisi karena apa? Karena Partai Nasdem sendiri sudah punya satu tiket begitu kan. Tetapi perlu diingat bahwa ini politik begitu kan.
Kecuali misalnya Bang Surya Paloh menyatakan bahwa Nasdem telah melakukan pertimbangan yang mendalam terhadap kondisi internal partai, kemudian akan melakukan review ulang terhadap calon presiden yang sebelumnya pernah diumumkan, kata Wakil Sekretaris Jenderal PDP Hasto Kristianto dilansir dari saluran YouTube Zalfan Linda Umpaiking Indonesia pada Kamis 16 Februari 2023. Dia menyebutkan bahwa ada sesuatu yang menarik di sini. Dia mengatakan Hasto tidak secara gamblang mengatakan alasan yang diminta Partai Nasdem meninjau ulang capres yang telah dideklarasikan tersebut. Bahkan dia mengaku pencapresan Anies Baswedan memang sah secara konstitusional. Hanya saja dia masih kurang sreg dengan sosok yang diusung karena berbagai alasan. Wow, berarti tidak menginginkan Anies Baswedan menjadi calon presiden kan, kira-kira begitu logikanya begitu. Tetapi kami menghormati ketika Nasdem melakukan deklarasi terhadap Anies karena itu hak konstitusional yang dimiliki oleh Partai Nasdem. Bahkan lebih lanjut Hasto mengatakan pihaknya selalu terbuka berkoalisi dengan siapapun jika Nasdem ingin membuka komunikasi dengan PDP. Pihaknya siap membukakan pintu yang selebar-lebarnya. Katanya PDP sudah tutup berkoalisi. Itu yang menjadi pertanyaan hari ini begitu kan ya. Makanya jangan sombonglah menjadi partai begitu. Kami akan lihat dulu kode-kode yang diberikan oleh Bang Surya Paloh itu. Apa yang mau dibicarakan itu, kode-kodenya seperti apa, tuturnya. Ini sangat menarik kalau ada pertemuan begitu kan antara antara Surya Paloh dengan Ibu Megawati begitu kan. Pada hakikatnya juga suatu saat nanti bisa gabung begitu kan. Bisa jadi seperti itu begitu. Sebagaimana diketahui saat ini, Nasdem sedang menggodok koalisi dengan PKS dan Nasdem untuk mengusung Anies Baswedan pada Pilpres 2024 mendatang. Meski ketiga partai sudah sepakat mengusung Anies Baswedan, namun koalisi ini tak kunjung dideklarasikan. Bahkan sementara itu PDP Perjuangan sampai saat ini masih santai. Parpol ini bahkan tak mau ambil pusing dengan koalisi menuju Pilpres mendatang. Bahkan saat ini PDP juga belum mendeklarasikan capres yang akan diusung, tuturnya. Tetapi karena memang masih nunggu partai yang baru yang ingin mengusung Anies Baswedan kan. PKS, Demokrat, Nasdem kan sudah mendukung begitu. Bahkan mengusung begitu kan. Tunggu deklarasi itu begitu. Tetapi menunjukkan bahwa apa yang selama ini dilakukan antara Surya Paloh dengan PDP agak sesuatu yang ada problem begitu kan. Kalau memang harganya Hasto ingin dirombak, tidak mungkin Pak Surya Paloh merombak ulang terhadap apa yang dilakukan hari ini begitu. Karena apa? Karena di satu sisi dia menunjukkan bahwa Pak Surya Paloh tahu sendiri orang yang cerdas politiknya luar biasa, tidak mungkin merombak itu begitu. Apalagi Anies Baswedan sudah turun ke jalan separi politik dan silaturahmi kemana-mana begitu, tidak mungkin menarik suara-suara atau pendukung-pendukung Anies Baswedan begitu. Saya malah bertolak belakang begitu ketika PDIP dengan Nasdem tidak berkoalisi, lalu kemudian yang saya amati bahwa partai Nasdem akan bisa jadi menguasai parlemen begitu kan, karena dengan alasan dia mengusung Anies Baswedan begitu kan. Karena magnet Anies Baswedan itu sangat tinggi, sangat luar biasa sekali dibandingkan dengan calon-calon yang lain begitu. Lantas bagaimana dengan PDIP ingin mengusung siapa, itu yang menjadi pertanyaan hari ini begitu. Tapi inilah politik kita begitu kan, bisa cair bisa tidak begitu. Pada hakikatnya orang-orang akan berspekulasi kenapa sih Anies Baswedan yang diusung, itu kan yang menjadi pertanyaan. Kenapa takut pada Anies Baswedan? Bukankah inilah negara demokrasi? Kan begitu logika kita begitu. Pada hakikatnya orang-orang di luar sana banyak yang tidak menginginkan Anies Baswedan menjadi calon presiden begitu. Tetapi kemampuan Anies Baswedan dan loyalitas Anies Baswedan sangat tinggi dan luar biasa. Kira-kira seperti itu. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.